Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas C Otomasi Sistem Informasi Geografis ingin mendemonstrasikan mengenai penugasan yang telah diberikan, yaitu pembuatan WebGIS. Di sini kami kelompok 4 mengambil tema mengenai persebaran ATM di Kecamatan Tembalang. Mengapa kami mengambil tema ini? Dikarenakan ATM tidak luput dari kebutuhan seorang mahasiswa sehari-hari, di mana uang ataupun uh, uang adalah merupakan hal penting bagi kami mahasiswa untuk menunjang kehidupan sebagai anak kos atau anak rantau tentunya, di mana meskipun zaman sekarang sudah banyak beredar mengenai transaksi online yaitu QRIS ataupun transfer, namun tetap saja seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali tukang parkir di sini, jadi kita tetap memerlukan ATM sebagai media tarik tunai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sebelumnya di sini izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kevin Rayandi, yang kedua ada Retno Puji Wijayanti, yang ketiga saya sendiri yaitu Azin Sefarkanu, dan yang keempat ada Adur Nafis Al-Gibran. Untuk proses berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk step awal dalam pengolahan WebGIS ini adalah yang pertama pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri itu dapat kita melalui Google Earth ya. Nah, di situ nanti kita cari dulu SHP masing-masing dari ATM yang ada di Tembalang. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke QGIS untuk nantinya dikoneksikan ke PGAdmin. Sebelum masuk ke PGAdmin sendiri, kita bikin layer, add layer untuk nanti disambungin kepada PostGIS, yang dimana di sini udah ada, yaitu OSIC 4C. Kemudian untuk ke PGAdmin sendiri itu kita bikin database-nya terlebih dahulu. Untuk database ini bisa dengan klik database, terus klik create, terus database. Kemudian bisa diisi sesuai dengan nama yang diinginkan. Kemudian jika sudah ada database yang telah dibuat, bisa dilakukan koneksi antara QGIS ke PGAdmin dengan cara export to Postgres SQL. Nah, di sini bisa dimasukkan database yang akan dikoneksikan. Nah, nanti bisa di-run-kan. Nantinya kalau udah selesai bisa di refresh. Dan di sini pada database-nya juga di refresh. Nah, nantinya bisa dilihat ke tabel. Nah, di sini udah tersambung data ATM-nya ya ke PGAdmin. Untuk selanjutnya kita masuk ke Tomcat. Ya, selanjutnya kita akan melakukan upload data SHP yang kita pakai di WebGIS melalui GeoServer. Pertama, kita menambahkan workspace, yaitu workspace atau tempat sebagai pekerjaan kita, di mana di situ kita akan mengupload dari SHP kita. Nah, sementara untuk kelompok kami menggunakan OSIC 4C. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan stores atau upload stores. Nah, caranya adalah kita add new stores. Nah, tapi selanjutnya adalah kita memilih jenis file yang akan kita masukkan, data yang kita masukkan. Tadi karena datanya kita olah dari PostGIS atau PGAdmin, kemudian kita pilih vektor data source-nya sebagai PostGIS. Nah, nanti apabila sudah selesai, nanti di layers dia akan ada instruksi apakah akan dipublish. Lalu kita klik publish, maka nanti data yang kita sudah upload barusan, maka dia muncul di bagian layers. Nah, selanjutnya caranya adalah menambahkan peta di Map Store. Kita masuk ke Map Store kita. Sebelumnya kita harus login dulu. Kemudian kita tambahkan peta yang akan kita masukkan.
Nah, ini apabila kita menambahkan peta, maka kita harus mengkonekkan peta kita yang ada di Mapstore dengan GeoServer sebelumnya. Pada kali ini kita menggunakan dashboard OSIC 4C. Kita skip saja. Nah, di sini kita menambahkan widget itu ya seperti menambahkan map, ada tanda legenda, kemudian atribut tabel yang ada di SHP kita, dan juga data-data pendukung lainnya seperti diagram dan lain-lain. Nah, kelompok kami pada dashboard kelompok kami menggunakan data peta, kemudian atribut tabel dari SHP yang kita gunakan yaitu berupa nama ATM, jenis bank, dan alamatnya. Kemudian legendanya kita visualisasikan dengan kotak merah. Nah, apabila sudah disiapkan dashboard WebGIS kita bisa melakukan share dashboard kita dengan embed file. Di sini caranya share embed. Nah, ini adalah kita atur parameter ini, kemudian kita akan menemukan kode ini, kita copy saja. Selanjutnya kita lakukan edit di Visual Code. Nah, Visual Code-nya ini sebelumnya telah kita persiapkan, kita atur sedemikian rupa, kita lakukan dengan trial and error juga. Kemudian untuk embed file dari Mapstore itu sendiri kita selipkan di section tersendiri, di mana kita tambahkan di sini. Setelah testimonial section kita lakukan penambahan peta dari Mapstore kita. Nah, ini adalah link embed yang tadi kita copy, sudah kita save di sini. Kemudian apabila sudah, kita save saja di bagian HTML-nya, sehingga alhasil kita menemukan tampilan peta di web HTML kita seperti ini. Nah, di sini peta ini memuat sama persis seperti apa yang kita masukkan tadi di dashboardnya, yaitu berupa data sebaran dari ATM di Kecamatan Tembalang, kemudian atribut tabelnya dan legendanya. Oh ya, catatan bahwa WebGIS ini kita tampilkan karena masih di dalam localhost 8080. Nanti akan kita coba tampilkan dengan hosting. Nah, di sini ini adalah tampilan dari embed link dari Webstore ini, di mana terlihat peta persebarannya. Kemudian untuk web ini juga kami menyiapkan fitur telusuri ATM, di mana kita bisa memilih ATM yang tersedia di Kecamatan Tembalang ini. Apabila kita klik, maka web ini langsung mengalihkan ke redirect ke lokasi ATM tersebut melalui Google Map. Jadi kita bisa melakukan navigasi dengan fitur ini gitu. Ya, kita kembali lagi. Nah, begitu juga dengan ATM-ATM lain. Ini sebelumnya sudah kita linkkan ke Google Maps. Nah, mungkin ini masih catatan kita menggunakan localhost 8080. Selanjutnya akan kita coba dengan cara melakukan hosting dengan melalui GitHub. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu cara untuk hosting menggunakan GitHub. Yang pertama, kita buka dulu akun GitHub kita. Nah, nanti di sini kita bikin repositor yang baru. Sini kita klik new. Untuk repository name-nya bebas ya teman-teman.
Untuk deskripsinya juga silakan diisi. Untuk ini kita set public ya, dan jangan lupa untuk mencentang add readme filenya, lalu create repository. Setelah repository terbuat, kita masukkan file HTML yang sudah kita buat tadi, kita drag langsung aja. Nah, ini akan memakan waktu beberapa lama, tergantung dengan banyaknya file yang akan diupload. Ya, di sini semua file sudah terupload. Lalu kita scroll ke bawah untuk kita commit change. Lalu setelah ini kita buka setting untuk masuk ke menu page. Nah, sini kita setting untuk branch-nya itu kita ubah ke main dan jenis filenya itu roots, lalu kita save. Lalu kita tunggu untuk beberapa saat, nanti akan ada muncul link di bagian GitHub page ini, yang nantinya link tersebut akan mengarahkan kita ke website JS yang telah kita buat. Karena di sini kita sudah mencoba sebelumnya, lalu saya tunjukkan langsung saja. Jadi nanti link tersebut akan mengarahkan kita pada website yang seperti ini. Terima kasih. Setelah hosting, link pun sudah bisa digunakan. Ini link dari kelompok kami, tinggal di copy saja. Copy, lalu kita paste di web browser. Nah, ini tampilan web dari kelompok kita. Di atasnya ada home, about us, dan testimonial. Di sini judulnya dengan persebaran ATM di Kecamatan Tembalang. Di home kita bisa lihat ada kembali ke layar ini utama, lalu about us, ada apa sih latar belakang kita membuat ini, kelompok kita, terus kita testimonial yang menggunakan web ini. Lalu kita kembali ke home, cari tahu apa saja sih yang ada di sini. Lalu kita lihat petanya. Di sini hasil dari kita mencari persebaran ATM di Kelurahan Tembalang. Jika kita ingin bisa mencari ATM dekat kita, atau mau cari ATM BCA BNI, kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Lalu kita bisa mau cari ATM BNI, kita klik ini, lalu langsung muncul di Maps. Kalau kita klik, langsung muncul di Google Maps. Sudah begitulah hasil dari kelompok kita tentang persebaran ATM di Kelurahan Tembalang. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih semuanya.